bagiku untuk berharap. Imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Saat ku memuliakan nama-Mu. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa JFU TV dimanapun saudara berada, kita jumpa kembali lagi dalam program Renungan Harian Jemaat GKI Efrata Wosi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di saat hari ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kembali lagi kami menghampiri kekudusan-Mu di saat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwasanya kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Di saat ini Bapa, kami akan membaca dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Untuk itu kami mohon kuasa Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, untuk kami boleh dapat membaca dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Bapa dalam surga, bersabdalah kepada kami, sebab kami telah siap untuk membuka, membaca dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami bermohon kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari firman Tuhan di saat ini, yang saya pilih di dalam pembacaan Alkitab Daniel 1 ayatnya yang ke-13 dengan perikop di Istana Babel. Ayatnya yang ke-13, sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja, kemudian perlakukanlah hamba-hamba-Mu ini sesuai dengan pendapat-Mu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita di saat ini teguh dalam iman. Di tengah kehidupan dalam dunia ini, kita selalu diperhadapkan dengan berbagai pilihan hidup yang baik ataupun yang tidak baik. Keputusan menentukan pilihan itu ada pada diri kita sendiri. Sebab pada dasarnya sebagai orang beriman kepada Tuhan, kita sudah tahu apa hal yang baik, benar, dan apa hal yang tidak baik dan tidak benar. Melalui perikop firman dalam kitab Daniel ini, kita akan memahami bagaimana mengambil keputusan iman yang tepat. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perikop firman ini diceritakan Daniel dan kawan-kawannya dipilih untuk melayani keluarga kerajaan. Tentu banyak hak istimewa bisa mereka dapatkan dari status mereka itu. Salah satunya mereka menerima makanan dari meja makan sang raja, termasuk daging dan anggur. Tetapi makanan yang mereka terima untuk dinikmati itu menimbulkan 3 masalah. Yang pertama, daging yang mereka terima berasal dari binatang yang tidak bersih. Yang kedua, sebagian dari daging itu diberikan kepada Allah orang Babilonia. Yang ketiga, tertentu dari anggur telah dituangkan ke atas altar orang kafir sebelum dikirim ke raja. Disinilah terdapat masalah moral yang serius. Daniel dan kawan-kawannya tahu bahwa jika mereka menyantap makanan yang diambil dari meja makan sang raja, mereka melanggar
hukum Taurat. Tetapi mereka sebenarnya memiliki kesempatan untuk tidak menghiraukan larangan Taurat ini, karena toh orang lain tidak tahu. Tetapi disinilah keteguhan iman sesungguhnya yang diperlihatkan Daniel. Meskipun orang lain tidak tahu, Daniel tetap teguh pada pendiriannya untuk tidak melanggar hukum Tuhan yang sudah diimaninya. Dua hal dari Daniel yang bisa kita pelajari dan teladani. Yang pertama, Daniel menekankan pentingnya tidak bersikap mudah menyerah dan berkompromi pada hal yang berdosa. Sikap moral menuntut keteguhan hati untuk mengatakan tidak pada setiap godaan. Yang kedua, Daniel mengajarkan kita untuk berdiri kokoh pada apa yang kita imani sesuai dengan perintah Tuhan. Kesetiaan Daniel dan kawan-kawannya diperhitungkan Tuhan dengan memberikan kepada mereka kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teguh dalam iman berarti kita tidak goyah dan bimbang dalam mengambil atau membuat suatu keputusan untuk apa yang akan kita ikuti dan lakukan dalam hidup ini. Firman Tuhan menjadi dasar dan pedoman langkah hidup kita, sehingga kita tidak mudah terpengaruh atau kompromi dengan hal-hal yang tidak benar, tidak jujur, tidak adil, dan berdosa hanya demi mendapatkan kenikmatan dunia sementara ini. Kita memiliki prinsip iman bahwa kita hidup dalam takut akan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus yang mempunyai firman memberkati kita semua. Amin. Kita akan masuk dalam doa. Untuk itu mari saya mengajak kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kembali lagi kami menghampiri kekudusan-Mu. Kami patut bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Kami boleh mendengarkan firman kebenaran-Mu. Biarlah firman yang sudah kami dengar di saat ini boleh menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani hidup ini, untuk kami tetap teguh dan kami tidak goyah dalam kehidupan kami hari lepas hari, terutama di dalam pandemi COVID-19 yang ada yang melanda dunia ini, Bapa. Bapa di dalam surga, berkati kami semua sebagai anak-anak-Mu yang selalu setia, taat, dan beribadah kepada-Mu. Berikan kami kekuatan untuk menghadapi pandemi COVID-19 yang ada ini, Bapa. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk jemaat kami yang sementara ini terbaring sakit, berada di rumah sakit maupun yang ada di rumah-rumah. Biarlah Tuhan, kami mohon Tuhan datang dengan Tangan-Mu yang penuh kasih, jamah bagian tubuh mereka yang ada dalam keadaan sakit. Berkati setiap obat dan makanan yang dikonsumsi, agar lewat semuanya itu Bapa, mereka boleh memperoleh kesembuhan yang itu berasal daripada Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa dan menyerahkan Tuhan multimedia yang dengan setia, dengan sukarela boleh melaksanakan renungan harian Jemaat GKI Fratawosi. Biarlah Tuhan memberkati semuanya agar dapat boleh berjalan menurut kehendak Tuhan sendiri. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami di dalam COVID pandemi 19 yang ada ini. Tuhan berikan kepada kami kekuatan, kemampuan untuk dapat menjalaninya. Dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau mau menolong kami untuk setia, untuk boleh berjalan menurut kehendak Tuhan sendiri. Bapa di dalam surga, terima kasih. Begitu banyak hal yang hendak kami mohon dan pinta kepada-Mu Bapa, tetapi kami sungguh percaya dan imani bahwa Tuhan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami. Ampuni akan salah dan dosa kami Bapa, dan layakkanlah kami sebagai anak-anak-Mu yang selalu setia taat beribadah kepada-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ini doa syukur kami, ini doa sembahyang kami yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Demikian renungan harian kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.